Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah kami mempelajari, menyimak dengan seksama, maka ada 4 hal yang penting harus diperhatikan oleh teman-teman honorer dalam seleksi P3K 2024 periode kedua. Pengalaman-pengalaman dari periode pertama akan kita petik menjadi pelajaran bagi kita pelamar P3K periode kedua ini. Apa-apa saja 4 hal ini? Mari kita simak bersama. BKN telah merilis pengumuman pendaftaran P3K periode kedua. Inilah suratnya, pengumuman nomor 03 Panpel BKN P3K Teknis 2024 tentang seleksi P3K tahun anggaran 2024 periode kedua. Pengumuman ini dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024. Apa yang perlu kita perhatikan? Hal apa yang menarik di pengumuman ini? Kita lihat. Yang menarik di pengumuman ini, perhatikan baik-baik. Di poin 8. Huruf A. Masa perjanjian kerja antara P3K dengan pejabat pembina kepegawaian ditetapkan selama 3 tahun. Perhatikan ini ya teman-teman ya. Banyak yang hanya sepintas lalu tidak diperhatikan apa sebenarnya dampak daripada poin A ini. Masa perjanjian kerja antara P3K dengan PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, ditetapkan hanya selama 3 tahun. Serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun, jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pencapaian nilai kerja, dan kesesuaian kompetensi. Apa artinya teman-teman ini? Selama ini kan kita sudah mengetahui bahwa P3K itu bisa dikontrak per 5 tahun. Tetapi di sini sudah langsung dibatasi hanya 3 tahun. Dapat diperpanjang, tetapi sesuai kebutuhan. Inilah yang membuat dampak nanti kepada para P3K tersebut. Sesuai kebutuhan. Kalau gubernur, bupati, wali kota tidak merasa butuh, Anda bisa diputuskan kontrak. Ini sudah agak berbeda ya dengan pandangan kita selama ini. Pandangan umum selama ini bahwa P3K itu hampir sama dengan PNS. Tidak bisa di PHK. Ternyata dari kata-kata poin A ini hanya 3 tahun. Boleh diperpanjang. Masalah dapat diperpanjang itu sesuai selera. Apabila bupati wali kota merasa tidak dibutuhkan lagi, ya dia bisa tidak memperpanjang. Pahami baik-baik poin A ini sebelum Anda melamar. Yang kedua, apakah formasi masih ada di periode kedua ini? Banyak pertanyaan dari teman-teman tentang formasi ini. Karena tata urutan sudah dibuat di keputusan Menpan RB 347 itu. Urutan pertama THK 2. Urutan kedua non-ASN yang ada di database BKN. Ada lagi formasi, maka masuk di non-ASN yang tidak terdata di database BKN. Mari kita dengarkan penjelasan Bapak Kepala BKDD ini. Kawan-kawan, jadi yang pertama, pasti kemudian muncul pertanyaan bahwa tahap 1 dan tahap 2 itu formasinya sama atau tidak. Gitu. Ya, itu saya jawab dulu biar nanti clear ya. Jadi tahap 1 dan tahap 2 prinsipnya formasinya sama. Berapa jumlahnya ya 374 formasi sesuai dengan pengumuman yang tahap 1. Pengumuman tahap 2 itu formasinya yaitu tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. 115 guru, 230 tenaga teknis, 29 kesehatan, jumlahnya 374 ya, 374 formasi. Nah, dari formasi itu maka memang kemudian tahap 1 yang digunakan untuk kawan-kawan yang terdata dalam pangkalan database BKN. Tahap 2 digunakan untuk kawan-kawan
yang tidak terdata di pangkalan data BKN tetapi punya masa kerja minimal 2 tahun sampai dengan hari ini, hari pendaftaran, secara terus menerus gitu ya, 2 tahun ya. Kalau tidak ada formasi, apakah saya tetap mendaftar P3K periode kedua ini? Jawabnya, ingat keputusan Menpan RB 347. Apabila seorang pelamar P3K tidak memenuhi kebutuhan formasi, bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dengan syarat mengikuti semua tahapan seleksi. Maka Anda lebih baik tetap mendaftar agar Anda bisa mengikuti semua tahapan seleksi. Ketika Anda mengikuti semua tahapan seleksi, maka Anda bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Pengalaman kemarin yang paling penting, saya katakan di sosialisasi kemarin harus lulus administrasi, gitu ya. Kenapa kami menekankan untuk lulus administrasi? Karena kalau sudah lulus administrasi, yang bersangkutan punya hak untuk ikut tes kompetensi. Kenapa harus tes kompetensi walaupun tidak bisa masuk mengisi formasi? Karena ketentuan Menpan bahwa non-ASN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi, maka dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Ya. Artinya kalau tidak lolos seleksi administrasi berarti dia tidak mengikuti seluruh, karena seluruh itu sampai tahapan tes kompetensi. Ya, kompetensi itu. Jadi itu kenapa kemudian tahap kedua formasinya sama. Terus saya harus daftar mana, Pak? Ya daftar sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan formasi yang ada. Yang paling penting satu, formasinya apa? Ya formasinya sama dengan formasi kemarin. Kalau kawan-kawan ingin lihat, Pak, masih ada sisa formasi atau tidak yang tidak terisi di tahap satu? Ada. Nah, sejumlah kalau nggak salah 114, panjenengan bisa lihat pengumuman pasca sanggah kemarin. Jadi pengumuman masa sanggah itu sudah bisa dilihat formasi ini ada isinya atau tidak, formasi ini ada tidak. Yang keempat, experience is the best quality. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Inilah pengalaman pelamar P3K tahap 1. Banyak mereka TMS tidak memenuhi syarat. Apa penyebab mereka TMS? Ini dia. Surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Scan transkrip nilai dan ijazah dibuat fotokopi. Scan transkrip nilai tidak lengkap. Materai yang digunakan berulang-ulang, artinya dipindah-pindahkan. Dokumen yang diupload pada kolom yang berbeda. Untuk lebih jelasnya tentang alasan TMS pelamar P3K 2024 tahap 1 ini, silakan Anda simak di channel ini. Inilah 4 hal-hal yang penting diperhatikan oleh teman-teman honorer pelamar P3K 2024 periode kedua. Sediakan payung sebelum hujan. Kemudian yang kedua, yang penting lagi, pengalaman yang kemarin tidak lolos administrasi, jadi kenapa toh? Ya, sudah saya tekankan berkali-kali, Kasubag Umpek juga mungkin sudah mengulangi, tetapi memang kita bareng-bareng kita evaluasi. Yang salah siapa? Saya tidak tahu. Mungkin kami yang salah, mungkin Kasubag Umpek yang salah, mungkin yang bersangkutan yang salah. Tetapi kita evaluasi pengalaman kemarin. Ya. Pengalaman kemarin yang tidak lolos administrasi, kemudian diberikan masa sanggah, kemudian di masa sanggah itu ada yang lolos lagi, ya, ada yang kita loloskan. Ya. Satu, surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Di pengumuman kan sudah ada formatnya, tinggal ngisi dan memberikan tanggal. Ya, jangan kemudian membuat lamaran tersendiri, jangan membuat surat pernyataan sendiri. Karena ternyata surat pernyataan 5 item itu ada yang membuat surat pernyataan jadi 14 item. Jadi 14 item. Lah 14 item itu pertanyaannya sing 5 mlebu apa ora. Nah, sing 5 ora mlebu kan cilaka ini. Ya, itu. Itu yang pertama. Kemudian di pengumuman itu ada kalimat wajib scan ijazah asli, wajib scan transkrip asli, gitu ya. Ada kata aslinya yang diupload fotokopi.
Nah, ini nggak bisa, karena memang aturannya sudah begitu. Kecuali yang ijazah asli yang pakai emboss, capnya tidak kelihatan pada saat di-scan. Oh, ternyata ijazahnya capnya memang pakai emboss, jadi nggak kelihatan warnanya di capnya itu. Ya, jadi transkrip, nilai, ijazah, fotokopi dan lain sebagainya yang di situ disebutkan asli, mohon yang asli yang diupload. Jangan yang fotokopi walaupun itu legalisir, tetap namanya fotokopi. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian ada yang scan transkrip tapi tidak lengkap. Ada transkrip semesteran, ada transkrip yang buntut tok, ada transkrip yang kepalanya saja. Karena mungkin transkrip itu 2 lembar, ada 1 lembar belum selesai, bawahnya belum ada tanda tangan, ada. Ada yang tanda tangannya saja kelihatan IP-nya. Ada yang transkrip semester, gitu semester. Nah, transkrip itu adalah transkrip lengkap setelah panjenengan selesai sekian, misalnya S1 itu 160 SKS lengkap, kemudian kelihatan IP-nya, yang tanda tangan siapa, stempelnya ada atau enggak, dan lain sebagainya. Itu diperhatikan ya. Transkrip nilai tidak lengkap. Kemudian khusus guru banyak yang surat pengalaman kerja atau surat aktif bekerja, itu kan sudah ada formatnya juga. Isi tanggalnya, isi datanya, jangan membuat format sendiri, gitu, ya. Kemudian di situ ada syarat ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Ya. Kawan-kawan yang di kelurahan, tanda tangannya harus camat karena kepala perangkat daerahnya camat. Kawan-kawan yang guru, tanda tangannya adalah kepala dinas pendidikan, bukan kepala sekolah, bukan korwil. Ya. Itu, jadi salahnya. Kawan-kawan yang di puskesmas yang tanda tangan juga kepala dinas kesehatan. Jangan kepala puskesmas. Karena sudah jelas di situ, ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Yang paling susah itu yang sok keliru adalah SD, guru SMP yang tanda tangan kepala sekolah. Ini salah. Puskesmas yang tanda tangan kepala puskesmas juga salah. Jadi guru SD, SMP, TK, negeri, itu yang tanda tangan adalah kepala dinas pendidikan. Kemudian kepala puskesmas yang tanda tangan adalah kepala dinas kesehatan. Ya, jangan sampai salah itu. Kemudian berikutnya, kualifikasi pendidikan tidak sesuai yang dipersyaratkan. Nah, ini fatal. Kalau sudah ini fatal ya. Formasinya pertanian, minta sarjana pertanian, tapi dia ngelamar pakai sarjana teknik sipil gitu ya. Itu fatal. Yang berikutnya adalah materai yang digunakan. Nah, ini berkali-kali kami sampaikan bahwa satu materai tidak bisa digunakan untuk lebih dari 1 kali pertanyaan. Jadi satu materai 1 surat. Nah, banyak kawan yang pengen ngirit, tuku materai papat, 40.000, daripada 40.000 tuku siji. Di scan tempel, lepas lagi scan tempel. Nah, itu konangan Pak. Kelihatan semua itu. Ya, jangan sampai satu materai digunakan untuk beberapa dokumen itu ya. Kemudian dokumen yang diupload dalam kolom yang berbeda. Ini salah pintu. Salah pintu. Ngelamare nenggone misalnya bidang kepegawaian, bidang formasi dan kepegawaian, dia masuk di bidang pengembangan INKA. Kalau pengembangan INKA itu ada formasi masih lumayan. Tapi kalau pengembangan INKA itu tidak ada formasi, lu ngelamar sopo iki kan gitu. Ada yang melamar dinas di staf administrasi di puskesmas tapi dinasnya Perindakop. Wah, oke, mesti nganggo file koncone terus sing edit ora cermat. Ya. Hati-hati, makanya hati-hati. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.